Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih sudah ikutin Tumawas. Hari ini temanya fisioterapi dan gunanya. Buat narasumbernya ada Mas Wisnu Prasetyo Adi, SST, FP, FPR, MMRS, fisioterapis. Dan nanti saksi yang pernah mengerjakan terapinya dan masih saudara Ferry Karna, itu SCI survivor. Jadi mungkin selamat malam semua. Selamat malam. Malah minta peserta nanti di mute dulu ya, jadi lebih lancar. Terima kasih. Ya. Selamat malam Mas Wisnu, selamat malam Karikana. Mas, selamat malam Mas. Selamat malam. Gimana nih Mas? Ini kebenaran memang mungkin banyak ya Mas ya yang fisioterapi tahu kata-katanya, tapi itu apa, gimana, gunanya, buat apa, terus yang perlu, yang kayak apa, masalahnya, segala macam. Itu kayaknya kan masih banyak orang yang nggak tahu juga gitu ya. Kebetulan di teman-teman saya juga ada, di lingkungan saya juga banyak yang ada. Monggo Mas, bisa dimulai. Ya, sebentar Mas, saya nyalain lampu dulu, ini gelap soalnya. Boleh. Maaf, ternyata lampunya remang-remang. Tapi jelas kok, jelas. Jelas ya. Oke. Mohon maaf. Monggo Mas, disilakan. Ya, matur suwun Mas, terima kasih banyak Mas Satrio sudah mengizinkan saya untuk curhat pada malam hari ini. Malam hari yang luar biasa sekali. Buat saya secara pribadi, maaf saya sambil di luar kota, sambil santai. Nggih. Saya akan coba untuk menjelaskan sih apa itu SCI sebetulnya. SCI, ya caranya gampang sih, nggak usah dibikin pusing aja. Yang penting saraf tepi kita mengalami kerusakan, saraf tepi kita mengalami injury, mengalami kerusakan akibat dari sometimes mungkin trauma yang terjadi atau kecelakaan gitu. Itu bisa mengakibatkan adanya injury. Nah, jadi di kamera terlihat ini ya gambarnya ya. Panasnya kelihatan Mas ya, Mas Satrio. Ya. Jadi di saraf di tulang belakang kita itu ada saraf. Namanya medula spinalis lah. Cara bahasa Indonesianya lah, cara bodohnya adalah saraf tulang belakang. Seperti ini. Ya, ini yang terjadi kerusakan di area saraf tulang belakang kita. Dan ini banyak terjadi, teman-teman semuanya. Mas Yo, dengarkah? Kedengeran. Oke. Soalnya kameranya Mas Yo mati, jadi saya agak takut juga sinyal saya jelek. Dan ini banyak terjadi di beberapa negara Eropa, Asia Tenggara, di Asia Timur, di Amerika dan Amerika Selatan, ini ada banyak terjadi. Antara lain adalah akibat dari yang mayoritas besarnya ya, yang skala besarnya adalah terjadi karena transportasi darat. Otomatis karena kecelakaan dong, jadi untuk transportasi daratnya. Dan kemudian akibat jatuh. Untuk akibat olahraga, spinal cord injury atau kerusakan pada saraf tulang belakang akibat olahraga ini tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah land transport dan juga pada kecelakaan, teman-teman semuanya. Terus akibatnya apa? Akibatnya ini seperti ini. Jadi ada gambar orang yang di atas ini lumpuh.
lumpuh seperti ini. Paraplegi ini dari dada ke bawah, dari perut ke bawah, paraplegi gitu ya. Dan tetraplegi itu dari leher sampai ke bawah, bahkan nafasnya pun juga kena itu. Kalau pada tulang servikal, tulang leher, tulang ketiga sampai ke 6 terkena, maka pernapasan pun juga bisa terkena. Kemudian ada paraplegi sebagian ya. Kemudian ada tetraplegi sebagian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa tipe kerusakan incomplete, jadi dijadikan dua, komplit sepenuhnya, full. Ini adalah medula spinalis atau saraf tulang belakangnya. Ini full kena semua, merah semua ini namanya adalah komplit. Dan itu tingkat kesembuhannya sangat minim, teman-teman, semuanya. Kemudian ada yang brown spot syndrome. Ini hampir semuanya terkena, tapi sebagian ada yang parah dan ada yang kurang parah banget gitu, atau tidak parah banget. Kemudian ada anterior cord syndrome. Ini hampir setengah area bawah ya, hampir 3/4 area bawahnya juga terkena. Ini adalah anterior cord syndrome. Kemudian ada posterior. Posterior ini adalah untuk sensorisnya, untuk rasanya, rasa gerak lah, panas dingin tajam tumpul lah, itu terkena di situ. Jadi kalau tiba-tiba panas Anda nggak terasa, Anda dicubit nggak terasa, lah ini area ini yang terkena. Kadang dicakar nggak terasa, kadang disayat pakai pisau kecil nggak terasa, ya area ini yang terkena. Kemudian ada yang central cord syndrome. Nah, pada Mas Ferry, kondisinya adalah brown cord syndrome, paraplegi ini, tetapi brown cord syndrome. Kalau Mas Ferry ini terkena pada area T4, area torakal 4 yang terkena. Ini hampir sama seperti tadi ya, areanya seperti ini dan lain sebagainya. Banyak yang mengalami kasus-kasus SCI seperti ini. Kalau terkena pada area C dan D ini, seseorang akan mengalami gangguan merasakan gerakan. Jadi dia nggak bisa merasakan gerakan, padahal bergerak, tapi nggak bisa merasakan gerakan. Atau bahkan tidak bisa bergerak dan tidak bisa merasakan gerakan. Nah, kemudian yang paling parah, yang mana Mas Wisnu? Yang paling parah ya semuanya parah. Gitu. Dan kasus SCI ini, kasus saraf tulang belakang ini sangat disegani, kalau bahasa gampangnya adalah disegani oleh fisioterapis. Jadi termasuk kasus yang menengah ke arah susah gitu teman-teman semuanya. Dan hampir kemajuannya itu sedikit sekali Mas Yo. Dan ini sangat kemajuannya atau progresnya sangat ditentukan oleh terapis dan pasiennya. Ini sangat ditentukan oleh kedua hal itu, dan nggak bisa sehebat apapun terapisnya, tetapi pasiennya juga malas-malasan latihan, ya nggak akan bisa membaik. Tetapi kalau pasiennya juga seperti Mas Ferry yang notabene seperti itu ya, dengan sudah kenal semua, ya dia akan progresnya akan lebih cepat gitu. Ini sarafnya nggak usah dibikin pusing aja, nggak usah. Yang biru adalah sensoris ya, yang sensoris rasa, yang merah adalah saraf untuk motorik, penggerak ototnya. Jadi kalau saya korek upil kayak gini, yang gerak adalah yang descending-nya ini, yang motoriknya. Kalau saya tiba-tiba BO nggak kerasa atau pipis nggak kerasa, ini adalah ascending-nya yang terkena. Saya dicubit sama Mas Iyo, nggak terasa Mas, ngapain sih kok membelai-belai saya, rasanya kayak gitu. Padahal dicubit, tapi saya bilang Mas kok membelai-belai saya gitu. Salah persepsi untuk rasanya, itu artinya adalah sensorisnya yang terkena. Dan seperti inilah kerumitan saraf yang terjadi di tubuh kita. Nah, ini dia. Ada tetraplegi ya, tetraplegi nih Mas Yo. Ini tuh hampir dari leher sampai ke bawah itu nggak terasa. Kayak Laura. Anda tahu Laura kan, yang artis yang meninggal dunia itu terkena area tetraplegi ya. Dan kemudian ada yang
C6-nya juga, bahkan ada sebuah teori dari sebuah jurnal atau dari literatur yang ada, C3 dan C6, C3 sampai C6 itu ada saraf prenik. Saraf prenik. Ini kayaknya ada beberapa teman fisio dan ada beberapa yang bukan teman fisio ya. Ada saraf prenik namanya. Dan saraf ini yang mengontrol perihal nafas, Mas. Yo. Jadi ketika kita terkena jedet gitu di leher kita brek gitu, terus kemudian kita susah nafas. Gitu. Ya, ini adalah area dari C3 sampai C6. Di situ ada saraf prenik ya. Yaitu yang mengatur perihal nafas. Kayaknya ada deh penjelasan saya. Kemudian ada paraplegi. Nah, masplay ini adalah paraplegi. Dari perut ke bawah, tetapi tangannya tidak terkena ya, tangannya tidak terkena karena area torakal. Area torakal itu adalah area dari perut sampai ke bawah. Kemudian ada paraplegi. Ada paraplegi. Nah, Mas Wisnu, fungsi fisioterapis itu di sini apain sih Mas Wisnu? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Jadi fisioterapis ini berfungsi dalam gerak dan fungsi. Jadi fisioterapis ini berperan dalam gerak dan fungsi, melatih gerak dan fungsi pasien agar kembali ke kondisi minimal ataupun kondisi optimal dari individu. Jadi fisioterapi ini bukan kretek abal-abal ataupun semacam tukang pemijat gitu. Bukan, kalau Anda fisioterapi dipijat itu adalah bonus teman-teman semuanya. Saya juga pengen dipijat. Dan fisioterapis ini ada kuliahnya nih Mas Yo, ada kuliahnya, bahkan sampai profesi S1-nya ada, D3-nya ada, D4-nya ada, bahkan kita akan membuat S2, rencananya mungkin tahun ini atau tahun depan mungkin ada S2 di Indonesia gitu. Minta doanya gitu. Dan mungkin ini kalau ada teman-teman fisioterapis di sini, pasien-pasien medula spinalis atau saraf tepi, saraf tulang belakang ini, mbok yao itu apa ya? Kalau bisa ya, maaf saya dari Jawa ya. Kalau bisa ya jangan dikasih alat lah. Kalau dikasih alat sesuai dosis ya. Jadi biar tidak wasting time, tidak membuang-buang waktu pasien. Ya. Karena saraf kan ada recovery-nya teman-teman semuanya. Oke. Wes ini kalau Mas Play gimana Mas Wisnu? Mas Play ini adalah primary injury, Mas. Gambar yang sebelah kiri aja lah, nggak usah dibikin pusing lah. Gambar yang sebelah kiri atas primary injury. Dan cukup gawat tulang belakangnya. Bahkan sampai ada operasi tulang belakang namanya, Mas Yo. Namanya adalah laminektomi. Laminektomi. Nah, ini Mas Play yang mengalami laminektomi ini. Dan Mas Play juga sangat tahu bagaimana rasanya dibius dan kemudian mabuk ketika dibius, ngelantur kemana-mana, ya seperti itulah ketika seseorang mengalami SCI ya. Dan ini ada fasenya, Mas. Fase akut 0 sampai 48 hari. Fase akut adalah fase baru terkena, jebret gitu. 0 sampai 48 hari. Kemudian ada fase subakut, itu adalah 2 minggu pertama dia mulai masuk pada fase subakut. Kemudian adalah fase kronik, yang itu bertahun-tahun. Nah, kebanyakan pasien-pasien yang mengalami spinal cord injury, dia itu sudah terlambat, Mas. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang ke saya itu adalah pasien yang sudah kronis gitu. Jadi wes lah, kayak saya punya pasien satu lagi namanya Puput ya. Ya, itu seperti itu, sudah kronik, sudah menahun, sudah 9 tahun terkena, Mas. Ya, dan itu cukup membuat hati saya terasa, wah kok sampai seperti ini, nggak ditangani dengan cepat. Dan dari hal-hal inilah, kadang kan kita melihat ada yang kayak Mas Ferry atau Mas Play, dia itu seperti orang ini, starter Vespa, goyang-goyang kakinya, itu adalah klonus, Mas. Klonus. Ya. Dan itu bukanlah sesuatu yang negatif, tidak, itu adalah sesuatu yang positif.
Tetapi kita harus belajar untuk mengontrol klonus. Bukan fisioterapisnya, tapi adalah pasiennya. Mas Ferry-nya yang harus melatih mengontrol klonusnya. Dan kemarin terakhir kita ketemu itu, kalau nggak salah di klinik saya itu, saya ajak menguji mahasiswa, Mas Play itu tidak keluar klonusnya. Sedikit sekali klonusnya yang keluar. Dan itu sudah berbeda dengan 2,5 bulan lalu yang saya mulai stop latihannya Mas Ferry. Saya coba kembalikan Mas Ferry ke lingkungan sekitarnya, dan itu sangat berbeda, ada kemajuan setidaknya di situ. Oh, sini nggak usah dibaca, ya ini bikin pusing kalau ini ya. Ya ini yang terjadi teman-teman semuanya. Ada gangguannya bukan cuma gangguan struktural, tapi juga gangguan chemical, hormonal, dan juga inflamasi di situ pasti. Dan inflamasi ini akan sangat berpengaruh pada pasien dari spinal cord injury atau pasien dari saraf tulang belakang. Nah, Mas Wisnu, Mas Play dulu masuk kategori mana Mas Wisnu? Pada saat Mas Wisnu menangani beliau pertama kali. Jadi pada waktu itu saya datang ke rumah beliau, saya ngobrol dengan Mbak Ira waktu itu dan juga dengan saudara-saudara beliau. Dan ketika saya lihat pertama kali di kamar gitu ya, dengan muka seremnya Mas Ferry gitu ya. Dengan wajah ganasnya itu, wah ini ganas ini masnya. Saya masuk, wah saya lihat kondisinya ada beberapa fraktur atau patah tulang, bukan cuma di tulang belakangnya, tapi juga di lengan kanan, di kaki kanan, kemudian pada bagian pelvic atau tulang panggulnya itu seperti ayam geprek gitu. Ya, itu saya sempat kaget, wah kok kayak gini kondisinya gitu. Dan kemudian saya lihat pada MRI dan CT scan-nya, wah kondisinya juga lumayan luar biasa, sangat seru sekali buat saya. Dan waktu itu ada kerabat beliau yang menanyakan ke saya, Mas Wisnu, apakah Mas Ferry bisa jalan atau tidak? Dan saya agak bingung menjawabnya itu, Mas Yo. Agak bingung, kenapa? Karena kasus-kasus saraf, kebetulan saya lebih fokus pada kasus-kasus penanganan kasus saraf ya. Kasus saraf ini tidak bisa diprediksi, gitu. Tidak bisa langsung kita, oh ini sembuh, ini bisa jalan, ini bisa duduk, ini bisa lari atau bagaimana. Halo, terdengarkah Mas Yo? Kedengeran, Mas? Oke. Jelas. Ya. Dan itu yang membuat saya tidak memberikan sebuah hope kepada Mas Ferry dan keluarga, tetapi saya memberikan probabilitas kemungkinan yang akan terjadi pada waktu itu. Dan Mas Ferry ini termasuk pada saat itu antara grade A dan grade B. Grade A ini adalah loss sama sekali, hilang sama sekali kemampuan motorik dan sensorisnya. Dan B ini hanya beberapa sensasi sensoris yang agak terkena dan motoriknya terkena. Yang paling ringan adalah yang grade A. Grade A. Nah, grade A ini sekarang adalah Mas Ferry. Mas Ferry sekarang ini adalah grade A. Dulu Mas Ferry adalah antara grade A menuju ke grade B. Dan saya pada waktu itu mengasumsikan mempunyai sebuah diagnosis, prognosis, saya hanya bisa membawa sampai ke C gitu. Pada waktu itu. Pada waktu bertemu Mas Ferry pertama kali. Dengan kondisi fraktur yang di mana-mana dan acak agul di mana-mana. Kemudian manusia pampers yang selalu di tempat tidur ya Mas Ferry. Dan pada saat itu Mas Ferry juga mengalami gangguan bladder bowel atau gangguan pup atau kencing juga di situ. Dan teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang saya sayangi, grade ini kalau dari fisioterapis paling tidak harus hafal di luar kepala. Ini kalau ada fisioterapis yang nggak hafal ya silahkan marah saja sama fisioterapis Anda. Gitu. Saya sangat setuju kalau Anda mau marah sama fisioterapis. Tahu nggak grade SCI menurut Asia Impairment Scale gitu?
mereka nggak tahu ya siap Anda marahi itu, silakan. Dan tugas fisioterapis adalah paling tidak adalah mengembalikan fungsinya kembali optimal, bukan maksimal ya, optimal, setidaknya 80%, 70%. Dan ingat, fisioterapis bukan hanya mengembalikan geraknya loh pada kasus SCI. Yang paling penting adalah apa? Psikologis. Ya. Kemudian apalagi teman-teman semuanya? Biopsikososial dengan keluarga, dengan teman-teman sekitar itu harus dibangun. Kita harus kerjasama dengan keluarga dan teman-teman sekitarnya. Kenapa? Karena itulah yang akan membantu kita untuk memulihkan pasien. Ya, ini saya akan berkata jujur nih Mas. Ini curhatan saya. Saya curhat, boleh dong curhat malam hari ini. Boleh. Nah, fisioterapis itu kebanyakan melatih spinal cord injury itu hanya di klinik dan di dalam rumah ataupun di rumah sakit. Kenapa kok nggak pernah diajak mungkin ke kantornya atau ke kafe atau ke mall, lihat SPG yang belahannya sampai ke sini. Atau kalau enggak, ajaklah jalan-jalan kayak Mas Ferry, ajaklah ke hutan, ajaklah. Ya, tidak hanya di klinik dan di rumah sakit. Kenapa? Karena kita psikologis dulu, teman-teman. Jangan langsung hajar motoriknya, tetapi kita harus mengolah psikologis pasien dulu. Begitu kita masuk ke psikologisnya, begitu kita bisa menggapai kalau saya bilang Mas Iyo, ketika memegang pasien itu ada empat aspek yang harus digapai. Yang pertama adalah body, tubuhnya, kemudian mind-nya, pikirannya, mind, kemudian yang ketiga adalah heart-nya, hatinya, kemudian yang keempat adalah spirit-nya. Kalau keempat hal itu kita dapatkan, maka kita sudah bukan seperti fisioterapis dan pasien, tapi kita seperti Upin Ipin gitu, teman gitu, sudah akrab sekali gitu, sudah seperti saudara lah. Ini gangguan-gangguannya Mas. Nah, yang bahaya Mas, yang bahaya ini bagi para pria-pria dan wanita adalah sexual function. Nah, ini yang paling menarik, paling demen gitu. ini yang paling mungkin paling tabu ya di Indonesia ya, paling pasien pun juga kurang berani ngomong ya ke fisioterapisnya ya. Bagaimana sih kehidupan seksual mereka setelah pasca spinal cord injury, gangguan pada saraf tulang belakang, teman-teman. Dan ada motoriknya pasti terganggu, pasti. Oke lah, ototnya, kemudian sensorisnya pastilah. Kemudian pedal blower itu adalah pipis dan pupnya yang terganggu. Kemudian pain spastisitas teman-teman. Itu pasti terjadi. Jadi kaku gitu. Kayak telapak kaki tiba-tiba kaku gitu. Itu terjadi. Biasanya itu adalah shock spinal. Itu biasanya sekitar 3-1 tahun terjadi, dan Mas Ferry ini sudah berhasil melampaui fase spastisitasnya, fase spinal shock-nya. Kemudian ada fase lagi Mas, autonomic function, seperti mungkin tadi yang nafas tadi kalau terkena pada cervicalnya. Kemudian ada pupnya juga terganggu. Jadi biasanya kita pup sehari sekali, sekarang jadi 2 minggu 3 kali atau 2 minggu sekali, atau bahkan bisa 1 bulan sekali ya beberapa kasus. Dan kemudian tensinya juga mengalami gangguan, tekanan darahnya, terus pipisnya juga susah. Itu akan banyak sekali yang terganggu. Dan yang terakhir adalah yang jarang disentuh oleh fisioterapis. Jarang. Depresi, Mas. Oh ya ya. Ini harus kita ya tadi biopsikososial tadi dengan lingkungan tadi. Mau nggak mau harus kita kembalikan ke lingkungan, bukan cuma bisa bergerak. Ya ini literaturnya. Nah ini MRI-nya Mas. Seperti ini.
Mas Ferry hampir sama seperti ini. Mas Ferry nggak mau lihat biasanya. Ini hampir sama seperti ini. Ini yang terjadi dengan Mas Ferry dan semuanya. Dan sirkuitnya yang di situ mengalami kerusakan. Mengalami kerusakan. Jadi pasien paham dia mau bergerak, tetapi tidak bisa menggerakkan. Itu yang terjadi pada pasien spinal cord injury. Ini adalah kasus yang susah bagi fisioterapis. Saya akan langsung saja ya. Terus latihannya apa Mas Wisnu? Latihannya kira-kira? Latihannya apa? Apakah dikuatkan? Ataukah daya tahan? Ataukah latihan gerakan skill gitu. Jadi ke fungsional gitu. Mana yang kira-kira paling penting kira-kira teman-teman semuanya ya. Kalau saya pribadi, tiga-tiganya penting. Kita tidak hanya bisa menguatkan satu otot atau dua, tiga otot, nggak bisa. Karena kenapa? Karena otot nggak ada otot yang bergerak sendirian, nggak ada. Dan nggak ada otot yang daya tahannya cuman sendirian, nggak ada. Semuanya saling berkait. Dan saya akan bawa dia langsung pada skill. Contohnya begini. Pada saat itu Mas Play masih tiduran di bed. Saya tidak akan berlama-lama dengan cara stretching atau dengan dorong mas, atau dengan latihan-latihan yang seperti konvensional seperti itu. Saya akan coba dia meninggikan tempat tidurnya, half lying gitu, ya. Ya. Pada saat pertama kali saya half lying kan, kemudian saya minta Mas Play untuk tegak ke sini, tegak gitu, set gitu. Mas Play ini mau pingsan, Mas. Iya, kenapa? Karena ada statis hypotension, bahasa cara gampangnya adalah tekanan darahnya, jantungnya, kemudian parunya, semuanya mengalami adaptasi biasanya. Ya. Jadi ini ada sebuah informasi bahwa ketika kita bed rest 15 hari di bed, 15 hari itu akan merubah semua sistem organ kita. 15 hari aja sudah merubah sistem organ kita. Jadi bagi teman-teman ini, Mbak Iren ini, kalau mager 15 hari di kamar tiduran terus, ya pasti akan berubah sistem organnya, teman-teman. Nah, ini dia. Nggak usah dibikin pusing, nggak usah bingung sama tulisannya. Kalau kita latihan endurance, berarti itu bertambah pembuluh darah di otak dan di saraf tulang belakang. Pembuluh darahnya, ya. Kita latihan endurance, daya tahan otot. Kalau kita latihan penguatan, ini membentuk sebuah proses penggabungan atau penyatuan di saraf tulang belakang pada area motor ya. Kemudian tapi kalau kita latih skill, kayak misalkan, oke lah, miring kanan, miring kiri, duduk ongkang-ongkang katakanlah, atau berdiri. Ya. Ini adalah akan membentuk saraf baru, Mas. Neuroplastisitas. Membentuk jalur baru di saraf. Ya, hampir sama semuanya. Nah, ini kalau teman-teman pengen baca mengenai spinal cord injury, jenengan bisa bolehlah japri saya atau bagaimana Anda. Ini adalah kumpulan jurnal yang saya cari, bikin buku itu terus bisa saya kasihkan nanti. Sebentar. Nah, ini satu lagi Mas Iyo. Ini mungkin ada teman-teman fisioterapis yang belum pernah mendapatkan ini. Kalau ada teman fisioterapis di sini ya. Propiospinal. Dan ini berhubungan dengan breathing dan juga dengan lokomotor.
jalan, lari, berenang, mengunyah lokomotor. Pada Mas Play, saya lihat MRI-nya di area ini, area propiospinal ini tidak mengalami kerusakan. Tidak mengalami kerusakan. Maka saya berasumsi memori jalannya masih sampai ke saraf tulang belakang dan mungkin sampai ke otot kakinya. Ya. Kenapa pada waktu itu Mas Play saya suruh latihan napas diafragma? Karena diafragma itu adalah otot postur pertama kali muncul pada bayi usia 6 minggu. Jadi diafragma itu dipakai sebagai otot pernapasan dan otot postur pada bayi usia 6 minggu. Ketika kita sudah dewasa, kita lupa. Kita nggak pernah pakai diafragma. Makanya saya ulang lagi Mas Ferry untuk memakai diafragma breathing. Dan beliau merasakan, Mas kok perutku seperti ada brace, ada sesuatu yang megang kencang di area perut. Dan ini terjadi juga. Itu bukan cuma pada otot perut, tapi juga pada diafragmanya kurang mampu untuk mengembang. Ya ini hampir sama-sama semua sih. Nah ini yang nafas Mas. Motorik frenik ini. Dari C3 sampai C6. Seperti itu. Mas Wisnu, kenapa kok fisioterapis belajarnya sampai ke sini? Oh harus Mas. Dulu muka saya kayak Lee Min Ho Mas, ya. Ganteng gitu, tapi begitu belajar neuro kayak gini menjadi seperti ini. Jadi kayak Tom Cruise ya, sekarang jadi hancur gini. Ya. Ini menginervasi diafragma dan itu membantu otot-otot pernapasan dan juga otot lokomotornya. Ya. Terus ini sebagai pesan buat teman-teman, postural breathing. Saya akan setel. Diafragma breathing teman-teman semuanya. Ini yang dilakukan Mas Ferry pada saat itu. Ini pas latihan diafragma itu, Mas? Iya, benar Mas. Benar Mas Yo. Ini saya minta latihan diafragma sebelum latihan yang lain. Kenapa? Karena saya harus mempersiapkan posturnya. Dan diafragma ini berpengaruh juga pada pelvikmu, Mas Play. Mas Ferry. Oh. Iya, ini mereka berkait, Mas. Saling terkait. Bagian di ayam geprek itu ya. Yang di pelvik ini fungsinya adalah untuk pipis dan untuk beol. Itu. Jadi kita ngelatih diafragma saja, kemampuan beol dan pipis kita juga terbantu. Plus ICP kemarin. Ya. Gitu. Ini kalau bagi teman-teman yang pengen strong ya, strong. Latihlah diafragma breathing. Kalau mungkin Anda latihan pilates atau yoga, Anda harus latihan diafragma breathing. Nah, ada fase saya suruh gini, Mas. Inhale, mengembang. Exhale, kempis. Inhale, ngembang. Exhale, kempis. Kemudian saya suruh hold. Inhale, hold. Dan ketika exhale, tidak mengempis. Set, terjadi. Inilah postural breathing. Ini bagi pria-pria dengan perut-perut yang six pack, tripack seperti kita ini agak susah juga ini. Betul. Jadi seperti ini. Nah, ini membantu otot-otot. Ini kalau maaf ya, ini agak vulgar ya. Kalau pada wanita pengen kencang-kencang jebitannya ya, ini harus latihan diafragma breathing.
Oh, itu bedanya sama kegel-kegel itu apa, Mas? Beda, Mas. Beda. Kegel itu adalah ototnya itu bukan otot postur, Mas. Oke, di Iya. bawah ya. Iya, tapi kalau diafragma breathing, semua otot postur, semua otot core stability, core itu kena. Oke. Nah, pada saat kita diafragma breathing, pasien yang mengalami gangguan makan, gangguan pup, gangguan kencing, ini akan terpacu, terangsang itu. Kenapa? Karena organ dalam kita juga bergerak. Seperti ini. Kelihatannya simple, tetapi sebetulnya susah. Tapi ya, it's Ya, okay lah. berarti Gitu. kalau diafragma breathing itu dia pakai di rongga perut ya, bukan Iya, apa pakai rongga dada gitu. iya. Ini saya lihatkan ini ya, bedanya pernapasan perut dan diafragma ya. Yang atas adalah nafas perut, belly. Belly itu cuma ke depan. Cuma ke Ya. depan, Mas. Apical, dada, itu hanya dada. Tapi diafragma itu ke segala arah. Sorry. Ke segala arah. Oh, Jadi, Mas, kita tidak perlu six pack dan triplek dan lain sebagainya. Untuk memperkuat core stability, nggak usah. Kadang beberapa orang-orang yang pasien saya banyak yang orang-orang fitness datang ke saya, kemudian mereka mengeluh sakit pinggang dan sakit lain sebagainya. Kita berikan latihan-latihan diafragmatik breathing, kemudian latihan-latihan gerak, mereka akan membaik. Ini ada sedikit memorial dengan Mas Ferry ya. Ini adalah Mas Ferry. Luar biasa sekali. Beliau yang membuat saya tertarik naik motor sekarang. ikut racuni. Ikut racuni. Sekarang hobi saya kembali lagi. Saya ketemu dengan diri saya sendiri yang sekian tahun hilang ya akibat kesibukan dunia persilatan. Dan ini adalah beliau ketika pertama kali terkena spinal cord injury atau gangguan pada saraf tulang belakangnya. Kayaknya yang sebelah kiri gambarnya beliau masih agak limbung akibat obat bius. Ya masih fly. Masih fly. Dan ini adalah foto-foto beliau dengan rekan-rekannya. Ini waktu kita ke Cikole, Mas ya. Pertama kali beliau merasakan rumput pertama kali. Langkah sakitnya luar biasa. Seperti kesayat telapak kakinya sangat sakit sekali itu. Dan karena saya, kata Mas Ferry dan Mas Goy, bilangnya saya adalah fisioterapi psycho, jadi saya nekat aja, bodo amat lah, yang penting cobain lah. Gitu. Jadi terjadinya hypersensorik ya? Hyper dan hipo. Oke. Pada Mas Ferry ini unik sekali, karena ini beliau adalah brown spot gitu, dan hyper dan hipo. Yang kiri hipo, yang kanan hyper. Ini kadang di teori kampus saya, di teori neurologi di kampus nggak pernah ketemu kayak gini Mas Wisnu. Nah, ini ada kasus seperti ini ada. Kalau nggak percaya tanya Mas Ferry. Ini adalah videonya. Ketika Mas Ferry, wah ini pertama kali kakinya bergerak hanya bisa sedikit sekali. Maaf, kepencet. Kepencet lagi. Dan teman-teman semuanya, ketika ini Mas yang dilepas, Mas ingat ya Mas Ferry ya? Yuk. Nekuk lututnya ini seperti megang bom, Mas. Jadi ketekuk sedikit aja, ketekuk sedikit sakitnya bukan main. Karena apa? Karena gara-gara spaleknya itu tadi. Spaleknya tadi.
ini saya bukan ngelatih, tapi saya ngecek otot hamstring. Tapi yang gerak adalah pantatnya, glute-nya. Hamstringnya belum muncul. Satunya ini kaki. Nah, ini ketika muncul pertama kali ini telapak kakinya. Lutut gua gerak. Nah, ini yang jari. Konsentrasinya susah tuh, tapi bisa lah. Ini yang kaki. Ini yang jari. Kiri ya Mas ya? Maaf ini pakai pampers. Ya. Ini pertama kali Kecil banget ya. Ini Mas Ferry seksi sekali ya. Ini pertama kali jalan, Mas. Pertama kali jalan ya, pertama kali jalan. Iya. Dan ini saya harus sarapan 2 kali ini Mas Satrio. Kebayang ya. Dia Mas senyum-senyum aja gini, saya keringetan. Bayangkan kakinya yang kanan, yang konon katanya hyper. Kemudian yang kiri melangkah. 3 langkah saja sangat melelahkan buat Mas Ferry pada waktu itu. Ini bulan ke-6. 6, enggak ke-6. Bulan 7. Bulan 7. Oh, itu udah berasa ngebut banget tuh. Itu Mas, itu bauku kemeng Mas, pegel semua Mas. Pulang kerokan aku Mas. Dan jangan lupa jalan maju dan kemudian kita ajarkan mundur juga. Kenapa kok pakai sarung? Biar aman. Sebetulnya nggak perlu alat yang mahal gitu ya, tapi yang penting saling percaya. Dan ini saya ketika saya minta untuk pakai walker pertama kali. Aduh, ini untung suaranya di mute ini. Yeah, makanya tak mute. Bahaya. Kalau nggak limit banyak tit gitu kayaknya. Badan sensor. Nah, ini habis sunat Mas Ferry. Dan ini bukan dalam hitungan bulan yang cepat ya, tapi sangat berbulan-bulan dan hampir tahunan untuk proses seperti ini. Artinya apa? Seorang fisioterapis tetap harus mengembalikan gerak dan fungsi. Jadi bukan cuma dikasih alat terus selesai, kemudian disuruh pulang, terima duit dan bayar pulang, itu enggak. Kita harus menjalin sebuah hubungan yang baik dengan pasien. Dan ini saya biarkan untuk berdiri. Kenapa kok harus pojokan? Karena pojokan base of support-nya samping kanan kiri aman, sehingga tidak jatuh ke kanan kiri, dan ke belakang juga ada penyangganya. Dan depan saya kasihkan walker. Ini harus saya sensor, kenapa? Karena ada sedikit bahasa kolbu di situ. Gitu terus. Itu berapa lama Mas berdiri itu? Berdiri seperti itu bulan ke-9 Mas. Enggak, maksudnya berdirinya bertahan berapa lama itu? Saya biarkan yang pertama adalah 30 detik, kemudian ke 2 menit, kemudian ke 5 menit, kemudian 10 menit. Oh, berarti stepping ya? Stepping. Kemudian saya ikut ini. Iya. Seperti ya ini bukan berhumu teman-teman ini, meskipun seperti Titanic. Dan maaf ya sebentar ya. Saya sangat senang sekali ketika Mas Ferry bisa membuat pola lari di kolam.
seperti orang berlari, dan dia memori geraknya masih ada. Kenapa? Karena seperti tadi propiospinalnya masih berfungsi. Dan ini adalah otot di panggulnya, saya coba tarik dan sangat sakit buat beliau. Iya. Ini masih zaman-zamannya Mas Ferry masih montok. Masih tebal. Masih tebal. Kemudian saya coba tarik. Kenapa kok harus kneeling, Mas Wisnu? Kenapa kneeling? Karena ketika berdiri tidak ada balancing, stabilitas pada tungganya. Jadi saya bikin kneeling dan aman, ada bed. Dan ini saya kenalkan dengan sepeda motor untuk pertama kali. Saya tuh nyari videonya beliau goncengin saya, tapi nggak ketemu. Gitu. Ini udah berapa lama nih, Mas? Ini setahun nih Mas Ferry ya? Bawah setahun ini. Setahun. Bulan ke-11 atau bulan ke-11 rasanya. Sehabis ini satu kali, kemudian sekian minggu, 2 minggu kemudian saya minta untuk boncengin saya. Dan beliau bisa. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa beliau seorang bikers. Nggak akan mungkin saya latih tanpa motor. Ya. Dan ini montok sekali, luar biasa. Itu bawa gendongan satu depan. Ya, ini berjalan tanpa tongkat untuk first time, kalau nggak salah. Saya cuma megangin baju di belakang. Dan sebetulnya ini ketika saya melihat ke kanan, ini adalah anjing tetangganya beliau. Saya mulai panik ini, mau saya tinggal lari gimana? Kasihan nggak tega saya. Iya, saya mulai melindungi beliau. Dan ternyata emang kalau terlalu berat jadinya terlalu gemuk itu berat di latihannya. Tapi mungkin cepat lo karena berat, Le. Enggak juga. Jadi beban ototnya lebih kuat. Pengen buru-buru sampai ke kursi atau ke kasur gitu. Iya. Sebentar ya, saya ya. Oke. Set. Mas Wis, nggak bisa Mas Wis. Nah, dan konyolnya Mas Ferry, ketika sudah bisa berdiri sendiri, jalannya mulai seneng banget kan, karena excited itu. Kemudian jatuh. Dan itu mundur lagi dari awal. Ya. Dan itu cara menaikkannya itu hampir 3 minggu, 1 bulanan untuk memunculkan PD-nya kembali. Itu kan mentalnya yang kena sebetulnya. Mental, betul. Mentalnya yang kena. Dan ini yang menarik. Yang kedua menarik. Ketika membetulkan tongkat, beliau tidak megang apapun, kemudian membetulkan tongkat tegak. Jadi kalau jalan harus sempetin ngecek tongkat juga lah. Nah, saya pancing dengan itu, beliau ngecek tongkat, nggak jatuh. Nah, itu luar biasa. Iya, kalau tongkat ini yang dipakai. Harus ngecek. Kadang kita harus membuat ada namanya proprioceptif yang tidak disadari gitu, kalau Beda. rasa gerak yang tidak disadari oleh pasien. Nggak bisa tadi kenapa ya? Ini udah lebih cepat daripada motor. Iya, sangat jauh lebih cepat. Ya, cepat Daripada dari kemarin rumah pakai sampai tongkat ujung gang 15 menit, 20 menit termasuk cepat. Wah, ini melimbung. Wajahnya pucat, pasi, Ya. antara tega dan nggak tega gitu. Saya suruh berdiri tegak di jalanan. Kenapa? Karena suara crowded, motor, mobil, anak-anak lari, sepeda, konsentrasinya akan terganggu di situ.
Itu bahu masih ngangkat ya Mas ya? Bahu ngangkat, tangan mengembang. Ini masih yang bergetar itu kan? Masih, Ya. dia masih bergetar Mas. Klonusnya luar biasa sekali. Nah, itu kan keluar. Wow. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang menarik. Ini saya bawa ke tempatnya Mas Goy. Saya suruh untuk jalan nanjak. Sebetulnya yang di rumah saya lebih nanjak lagi itu, nggak kerekam. Lebih penyiksaan lagi, tapi nggak kerekam saya. Ini udah masuk tahun kedua ya Mas ya? Tahun kedua. Ini bulan November, Desember tahun kedua. Nah, tahun lalu ini. Dan ini baru aja mungkin ya, baru mungkin Yang ini 6 bulan, 7 bulan ke belakang lah. ya. Oke. Itu turun jalannya berarti ya? Turun lah. Ya, ya. Oh, tapi ini udah bisa ngerem ya, Play ya? Udah. Udah bisa ngerem. Ini naik sepeda. Pertama takut sih, tapi Mas Ista dan saya coba paksa. Tapi masih takut sih sampai sekarang Mas. Mas. Kenapa? Karena ketika PD naik sepeda, maka naik motor juga akan PD. Bisa ini Mas. Tapi lumayan juga tadi dia muter kan nggak ada yang bantuin. Oke. Lumayan Mas, makanya pas muter ini, Ya, saya nggak nyangka itu. muter Dan balik. dan saya berusaha jauh. Gitu. Kalau gue bilang sih karena badan bagian atas masih normal hitungannya. Jadi muterinnya lebih gampang. Kayaknya kalau yang kena cervical mah susah. Susah. Tapi kan tetap masih harus ngebos ya maksudnya. Dan Oh, iya. ngebos itu kan kontrolnya lebih parah itu pas muter gitu. Jujur aja lebih susah kalau kakinya turun loh. Terus Oh, ngerem turun. Nah, ini jalan sudah tidak pakai tongkat. Dan ini tidak hanya terjadi 1 hari, 2 hari, 2 minggu, 3 minggu, enggak. Ini berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan saya coba seperti ini. Dan ini jalannya juga 2 kilo, 3 kilo. Pernah juga saya ajak naik angkot pada waktu itu. Ajak naik angkot, turun angkot, naik angkot gitu. Dan itulah yang menarik dari perjalanan dengan Mas Ferry selama ini. Dan saya berpikir bahwa setiap pasien kita itu bukanlah, setiap pasien seorang fisioterapis itu bukanlah cuma pasien dan ladang ATM gitu. Tapi pasien juga, yang terpenting adalah pasien itu adalah guru kita gitu. Setiap bertemu dengan pasien pasti akan mempunyai sesuatu yang baru. Mungkin begitu Mas Yo dari saya. Ya. Ini mau nanya nih Mas. Monggo Mas. Fisioterapi ini kan kebetulan kalau Ferry kan termasuk yang karena kecelakaan ya. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh sebenarnya misalnya nih kayak orang kalau nggak tahu mulai kecelakaan kan kadang-kadang nanyanya apakah stroke atau tidak gitu kan. Ya. Karena ada yang stroke sampai kondisinya bisa sampai lebih nggak bisa gerak lah apa segala macam. Itu sama kan Mas, harus terapi juga, walaupun mungkin caranya lain. Ya. Kalau yang pertama adalah ketika stroke adalah saraf di otak Mas ya. Ya. Saraf di otak. Sedangkan SCI atau saraf tulang belakang itu di tulang belakang. Dan itu berbeda Mas, latihannya Mas. Latihannya berbeda. Dan
mana yang lebih susah? Semuanya susah buat saya. Semua susah buat saya. Apakah ada kemajuan? Insya Allah ada kemajuan lah. Kalau ada kerjasama antara pasien dengan terapisnya. Ya, ya. Karena saya sendiri juga mengalami stroke 2 kali, Mas. Ya, kemarin terakhir itu ya. Ya, yang terakhir kemarin, Mas Yo. Bulan Januari. Dan kalau SCI ini bukan hanya diakibatkan oleh kecelakaan, tetapi juga ada pasien saya satu lagi karena tumor. Oke. Karena tumor. Ada juga gejala yang hampir sama ya, bukan gejala ya, manifestasi motorik sensorisnya hampir sama, yaitu adalah GBS. GBS itu apa, Mas? Guillain-Barré syndrome, saya tulis di chat. Itu adalah karena sistem imun, Mas. Oh, termasuk kayak autoimun itu berarti ya? Ya, autoimun. Ini tulisannya di kolom chat. Ya. Guillain-Barré syndrome. Dan sepengetahuan saya, Guillain-Barré syndrome itu ada kemajuan, tetapi progresnya juga tidak secepat kilat langsung sembuh bisa jalan, tidak, tapi bertahap. Dan kalau SCI kan ini tulang belakang ya, tulang belakang, kemudian dia mengalami kecelakaan, patah langsung terjadi. Tapi kalau Guillain-Barré syndrome itu bertahap, Mas. Tiba-tiba lemes, demam, lemes, kemudian ada sesak nafas, kemudian lumpuh semuanya. Dan perbandingannya mungkin 1:10.000. Ya. Itu kemarin kerusakannya di situ ya? Ya, kerusakannya di sistem imun, Mas. Maksudnya yang dia rusak juga yang di tulang punggung itu? Ya, tulang belakang juga. Di situ juga, Mas. Dan itu yang apa ya? Kemarin kapan ya itu ya? Sebelum saya ke Jogja itu hari Rabu kalau nggak salah, ada pasien klinik saya di Soreang itu juga ada Guillain-Barré syndrome. Sempat dokternya ragu terus tanya ke saya, Mas Wisnu ini kira-kira kenapa? Ini saya lihat, oh ini Guillain-Barré syndrome, dok, mending dirujuk ke rumah sakit, saya bilang. Dan dokter yang rekan saya menyampaikan ke saya setuju dengan saya gitu. Guillain-Barré syndrome setelah dicek semuanya. Seperti itu, Mas. Yuk. Dari Bung Ferry nih ada mungkin share-nya apa? Tunggu pertanyaan aja kalau ada yang nanya. Nah, gini aja pertanyaannya yang gampang sebetulnya. Ini kan yang masalah sebetulnya kalau terapi itu lebih, kalau saya ya lihat di luar fisik, mental sama semangatnya ini yang harus dijaga ya. Soalnya kadang-kadang kalau kemajuannya dikit, pasti mentalnya juga turun. Itu gimana tuh menjaganya? Kalau gue sih nggak tahu ya. Memang lingkungan selama ini sangat menunjang, dalam artian nggak hanya keluarga, tapi juga dari Mas Wisnu sendiri, terus udah gitu dari tetangga-tetangga, dari lingkungan teman, semua itu apa namanya, mendukung mereka semua, kasih semangat. Akhirnya ketika dulu kan pas awal-awal latihan selama setahun di awal itu, gue masih nggak pede untuk keluar rumah. Terus ya akhirnya dipaksain sama Mas Wisnu untuk mau jalan di luar rumah, termasuk karena dulu awalnya takutnya tuh takut lalu lalangnya kendaraan, terus udah gitu gimana reaksi kaki kalau menginjak aspal, karena gue tahu kalau sama terapisnya pasti dipaksa untuk pakai sendal ke alas kaki. Nah, tutup aja. Nah, itu apa namanya, tidak mudah untuk melewatin tantangan itulah buat dia. Lama-lama mulai kita keluar, ketemu sama tetangga juga mulai banyak bertanya, terus mereka juga kan ngelihat ya perkembangannya sebulan 2 bulan, terus jadinya kita ada rasa percaya diri tumbuh. Itu nolong banget lah.
Terus sudah gitu ternyata sosial media itu juga mendukung. Jadi pas awal kan nggak pede ya untuk apa perlu orang lihat kondisi gue sekarang gitu ya. Nah ternyata ketika kita upload ya orang lain juga dukung. Bahkan yang nggak kenal juga ada yang nanya ke kita gimana caranya, gimana rasanya, karena mereka juga punya kurang lebih keluhan yang sama lah, walaupun penyebabnya. Tapi ada beberapa orang yang kontak saya, terus udah gitu mereka ya kita saling menaikkan semangat lah. Semangat itu memang nggak bisa kalau dibangun dari sendiri, itu memang harus holistik lah dari semuanya. Nah, yang ternyata di perkembangannya sesudah hampir 3 tahun lah ya sama Mas Wisnu, sulitnya itu ketika di 3 bulan kemarin itu kita sepakat untuk stop dulu aja gitu, apa berani gitu beneran sendiri gitu. Nah, masa itu memang ada sempat secara psikologis ngedrop. Saya jadi malas, jadi nggak pede gitu ya. Dan udah tahu sih sebenarnya ini masalahnya psikologis gitu. Ya untungnya udah tahu, makanya udahlah dinikmatin aja masa turunnya si semangat itu, masa ngedropnya dinikmatin 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah ngedrop itu. Tapi ya udah mulai lagi cari lagi cara untuk ngebangunnya, dan untungnya sih sekarang mulai nemu lah caranya untuk menghilangkan semangat yang turun itu, jadi mulai naik lagi lah sekarang gitu. Yuk Ini Mas, pertanyaannya yang tadi ada pertanyaan apa, kalau chiropractic itu apa gitu kan? Sebenarnya bedanya tuh apa tuh Mas? Ya, begini, sebelumnya kiropraktik itu sebenarnya adalah osteopat, kayak ahli tulang lah katakanlah seperti itu, osteopat. Kemudian ke sini disebut sebagai chiropraktik. Meskipun di fisioterapi sendiri ada pelajaran seperti chiropraktik yang namanya adalah terapi manipulasi gitu. Ya kretek-kretek juga gitu. Nah, sesungguhnya berbeda antara fisioterapis dengan osteopat dengan chiropraktik ini berbeda. Jadi chiropraktik lebih ke tulang dan sendinya, sedangkan fisioterapis adalah holistic movement-nya, holistic geraknya. Ya. Saya nggak tahu kalau chiropraktik apakah ada perkuliahannya atau ada course-nya, tetapi kalau fisioterapis itu harus kuliah. Jadi kalau nggak kuliah bukan fisioterapis. Kalau nggak kuliah jadi tukang pijet ya Mas? Ya, jadi kan banyak sekarang pasang pelang fisioterapis Ya, gitu. ya. Nah, itu ada hukumannya itu sebetulnya. Okay. Sami-sami, Mbak. Mungkin dari peserta ada yang mau nanya. Ini ada pertanyaan ini, Mas. Ya. Ada pertanyaan. Saya nggak akan sebut namanya, tapi ini. Gimana kalau penis mati rasa tapi kencing sama BAB lancar? Ya, Okay. Fungsi seksual kan paling enak ditanyain. Ya. Yang senyum pasti suka ini. Mimpi basah juga aman. Oke. Mimpi basah adalah psikologis dari ada namanya area talamus gitu. Dari area talamus yang mengontrol gitu ya. Tetapi kalau penisnya mati rasa itu kan sensoris. Pertanyaan saya, apakah penisnya bisa ereksi? Nah, kalau dia bisa ereksi, maka akan ada kemungkinan untuk akan bisa merasakan kembali, meskipun tidak 100%. Saya jadi Maerot ini. Oke. Oh, bisa ereksi ya Mas ya? Mas nggak usah khawatir. Ini nanti bisalah ini kontakan dengan saya lah. Ada semacam electrical stimulasi, tapi nggak ditaruh di
di penisnya juga, enggak di penisnya. Karena bergetar gitu. Tapi kita taruh di sekitar area penis dan area skrotum, area bijinya. Kita kasih semacam intensitas atau gelombang yang apa gitu, tense, alternate gitu. Dia akan mulai muncul rasanya. Nah, rasa yang pertama kali muncul adalah rasa apa ya? Bukan geli, bukan. Tapi nyeri kecil gitu, nyeri ringan gitu, yang muncul. Seperti itu. Stimulusnya ke sana gitu Mas. Stimulusnya akan ke sana dulu. Habis itu akan muncul stimulus-stimulus yang lain, rasa-rasa yang lain akan muncul pelan-pelan. Yang paling susah adalah rasa sentuhan halus, paling susah. Oh, Jadi memang harus dilatih, Mas, si penis itu. Mohon maaf ya, saya bicaranya vulgar ya. nggak apa-apa. Bicaranya vulgar nggak apa-apa ya. Kita di sini sudah dewasa semua. Sekali-sekali coba onani deh, Mas. Pakai bokep onani. Kadang-kadang tangan kita agak lembut, kadang kencang, kadang cepat gitu. Kita ubah-ubah itu. Kemudian kadang mandi pakai air hangat, kadang pakai air dingin. Bisa bisa membaik. Begitu, Mas. Ya. Ada lagi dari ini mungkin yang mau bertanya atau mana ada pesannya apa gimana? Mungkin ini Mas, kalau saya terapi itu sebaiknya kan berarti semuanya bertahap ya. Latihannya mengikuti progresnya kan. Ya. Nah, Hidupin dari sana. pertanyaan saya, kalau berhenti Is unable to detect. karena orang udah langsung oh dia gitu loh, udah bisa lah, udah aja berhenti, itu biasanya gimana Mas ke depannya? Tahu? Ya. Biasanya Mohon maaf, saya akan ini dulu. Saya akan menanyakan, setiap individu itu berbeda-beda, Bapak. Setiap individu berbeda-beda. Terapinya pun berbeda-beda. Terapinya berbeda-beda. Dalam arti begini, konsep pendekatannya pun berbeda-beda. Dan sebelum kita melakukan terapi, kita punya pemeriksaan fisioterapi sendiri. Kita punya asesmen sendiri. Kemudian kita tentukan, orang ini kenapa. Gitu. Nah, setelah kenapa, ketemu main problemnya, masalah utamanya, kita terapi di situ. Nah, main problem ini kadang muncul secondary problem atau third problem. Seperti depresi, psikologis, dan lain sebagainya. Itu juga harus kita tangani. Nah, kapan dia mulai berhenti adalah ketika dia sudah bisa kembali ke kehidupan normalnya, ketika dia sudah kembali bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kayaknya gini, Bapak sakit pinggang, apakah hanya nyerinya berkurang terus selesai? Tidak. Tetapi Bapak bisa bekerja kembali, bisa naik motor lagi, bisa beraktivitas olahraga kembali. Kalau itu sudah bebas, aman dari nyeri, ya kita lepas, Bapak. Seperti itu, Bapak. Ya. Om Yanto mau bertanya kali Om Yanto? ngerti oh ya. Kadang mungkin we. Yang nyal. Itu. Si plek, kumaplek. Baik, Om. Salam Timbu tuh. Siap. Oh, nggak. Tadi tuh pertanyaan saya kenapa itu. Kebetulan kita punya Apa kenalan ini? yang ini Mas. Jadi apa namanya? Oh. Stroke udah sempat terapi dan kita sih ngelihatnya dia sempat bagus. Atau mereka berhenti total terapinya, sup jarum apa segala macam. Setelah beberapa tahun lah, terutama kemarin pas COVID tidak punya kegiatan, terlihat dia turun lagi tambah dan turunnya cukup drastis gitu kondisinya. Terutama di kakinya ya, jadi lemah lah segala macam. Ya, itu
karena berhenti terapinya atau memang dia harus terapi kembali? Sebetulnya dia turun mungkin ya Mas, mungkin dia turun itu bukan karena berhenti terapi ya, tapi berhenti aktivitas. Oke. Kalau Tapi dia waktu itu aktivitas masih jalan, naik apa, hiking, masih nyupir, sampai sekarang masih nyupir. masih nyopir, masih Beberapa keadaan dia kita lihatnya memang jadi kemampuannya berkurang banyak gitu. Nah, berarti kita balikkan ke belakang lagi, berarti terapinya belum tuntas. Oke. Belum tuntas, Mas. Ya, Jadi persepsi fisioterapisnya hanya sebatas mengurangi nyeri gitu. Oh, Bukan ya. ke main problemnya gitu. Hilang sakitnya toh, terus dia berhenti gitu ya. Ya, tapi ototnya yang membuat sakit nggak dibereskan. Oke. Ya. Kalau dia beda dong. Cuman ya itu berarti kan yang harus tumbuhin lagi juga semangat orangnya, semua dan lain-lain itu. Selain fisiknya ya. Orang kacin nanya tuh, ya Boleh Om? Gimana Om? tuh saya ini ya siapa Mas Wisnu Jadi, ini mau tanya ya. Saya penderita kanker oke, yang asalnya dari kanker prostat, oke, metastasis ke tulang, oke, ya. Kemudian hampir tulang-tulang saya hitam gitu. Saya sudah itu 5 tahun. Kemudian testis saya sudah dicabut di apa namanya di kebiri, ya. Karena testis itu menghasilkan testosteron, betul. kan, yang menjadi makanan kanker. Nah, sehingga untuk menghambat kanker itu pertumbuhannya itu ya terpaksa diambil gitu kan. Sehingga darah saya itu ya kira kandungan testosteronnya hanya 2,5 dari apa namanya 2,5 itu yang seharusnya 250 gitu kan. Saya lupa lagi ukurannya. Yang mau saya tanya itu kalau seperti saya ini kan apa nggak tahu saya ada gangguan saraf oleh kanker di tulang belakang, ya di tulang atau apa gitu. Tapi dampaknya ke saya itu saya sering kram. Ya. Kedua semutan. 3 kadang-kadang suka apa namanya baal apa ya enggak berasa gitu itu kebas gitu. Nah seperti itu Ya. yang saya alami sekarang. Nah apakah yang begitu bisa diperbaiki? Ya. Oke Bapak, karena dari penyebabnya adalah kanker Pak ya, kanker Ya. tulang ya. Kalau kita sebutnya itu adalah radikulopati Bapak, karena menyebar. Ya, karena menyebar rasanya. Ya sudah stadium 4 memang. Ya. Itu sarafnya mengalami iritasi, Bapak. Mengalami iritasi. Nerve ischiadicus namanya, saraf ischiadicusnya mengalami iritasi. Dan apakah bisa membaik? Bisa, tetapi tidak 100%, Bapak. Hanya mengurangi nyerinya. Hanya mengurangi nyeri. Kalaupun hanya mengurangi nyeri, sebetulnya dokter juga punya penanganan. Namanya percutaneous chordotomy. Jadi saraf nyerinya dipotong itu agar tidak mengalami nyeri gitu. Dan itu biasa terjadi pada kanker payudara stadium 3 atau 4 gitu. Tapi resikonya sakitnya masih ada. Sakit kankernya masih ada. Ya pasti harus di kemo gitu. Dan kemo ini akan ya kita semua tahu lah akan menyebar kemana-mana kan dari rambut rontok dan semuanya. Ya. Nah, boleh interupsi sebentar. Makanya saya menolak di kemo ya. Nah, menolak di kemo, tapi saya juga karena sering konsultasi ke dokter yang mengoperasi saya, itu saya bilang dok begini, untuk mengurangi rasa nyeri itu kan asalnya saya
makan obat apa namanya morfin yang MST continuous itu, Ya. tapi itu udah nggak mempan gitu ya. Namun kemudian saya makan apa namanya Celebrex 250 mg Oh. dengan Gabatrop 25 mg juga, ya kan? Yang asalnya itu dulu 1 hari 1 si pain-nya itu tertutup. Sekarang saya mampu bertahan itu satu obat yang sepasang itu ya, Celebrex dan apa namanya Gabatrop itu sampai bisa 2 minggu, baru kerasa lagi sakit lagi minum lagi gitu. Jadi ada satu apa namanya jeda yang lebih panjang. Terus akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari bertahan gitu, nggak sakit gitu kan. Nah sekarang 2 minggu gitu. Ini tuh kok bisa begitu, gimana? Apakah itu indikasi buat sesuatu yang apa namanya baik, apa kesembuhan atau gimana gitu? Begini Bapak, saraf itu kan dibikin oleh Tuhan untuk adaptasi, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap zat kimiawi atau obat-obatan yang masuk ke kita. Iya. Ya, mungkin sekarang 2 minggu, mungkin beberapa tahun atau bulan ke depan mungkin bisa 1 bulan, Iya. atau mungkin bisa menurun dan kemudian tiap hari sakit Pak. Dan karena saraf adaptif Bapak, sangat adaptif. Seperti orang yang maaf ya sakau gitu Pak, ketika tidak minum obat kita akan sakit gitu. Hampir seperti itu. Jadi alangkah baiknya adalah Bapak bukan hanya meminum meminum obat, tetapi Bapak juga mungkin mencari fisioterapis yang pandai melakukan namanya MLDV. Namanya MLDV. Apa itu? Manual lymphatic drainage fooder. Itu sangat membantu untuk pasien-pasien kanker seperti di Darmais, namanya MLDV. Saya ketik dulu. Di Bandung itu ada namanya Bu Rosi Armelia, MLDV, yang jago MLDV, dan itu membantu untuk bengkak, kemudian membantu untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien, mohon maaf, cancer, seperti itu Bapak. Jadi bisa dipakai untuk mengurangi nyeri. Tidak menyembuhkan tapi ya? Tidak menyembuhkan. Saya kurang tahu apakah bisa menyembuhkan atau tidak. Saya kurang expert pada bidang cancer. Tetapi bisa mengurangi nyeri, itu yang saya tahu. Cukup membantu. Banyak pasien yang mengalami perbaikan nyerinya. Nah, seperti jedanya lebih panjang itu akibat apa itu? Apa ada satu pengurangan, ya kan? Katakanlah asalnya satu tulang itu 100%, ya, kemudian bertambah kanker, jadi ada 20% misalnya kan. Nah, ini kan yang mengganggu saraf ini yang 20% ini. Apakah ini berkurang cancernya atau enggak itu? Ya. Kenapa bisa ada jeda lebih panjang gitu? Kemungkinannya ya, ketakutan saya adalah metastasis lagi, Bapak. Ketakutan saya adalah menyebar ke tulang belakang yang lain. Ya, gitu, seperti itu. Itu ketakutan saya. Tetapi alangkah baiknya Bapak konsultasi ke dokter onkologi, tanyakan kepada beliau, kalau beliau menyarankan fisioterapis, Bapak sebaiknya mencari fisioterapis yang tepat, gitu, Bapak. Dan bagaimana saya mencari fisioterapis yang tepat itu yang bagaimana? Saya akan menyarankan fisioterapis yang jago MLDV. Saya kebetulan kurang expert di bagian MLDV, saya lebih ke neuro, lebih ke saraf. Yang MLDV yang bagus adalah Ibu Rosi Armelia di Rumah Sakit Melinda 2. Oh, situ. Ya. Ya dokter saya yang operasi saya juga
Dr. Aaron Tigor Siombing namanya, Oke, juga di Melinda 2 juga sih. betul. Tapi belum pernah dia menyarankan itu pada saya. Mungkin kurang terjadi komunikasi yang Iya. Oke. Terima kasih ya Pak Wisnu ya. ya. Oh, ini Pak, ada tambahan dari teman saya. Ini katanya untuk pasien kanker MLDV itu belum bisa diberikan kepada pasien yang belum kemoterapi, Pak. Oh, saya menolak sih ya. Ketika saya ditanya, Pak Yanto mau kemo enggak? Nah, saya bilang, enggak lah, mati aja daripada di kemo. Saya bilang gitu. Ya. Bapak mungkin gini aja, Bapak ke Ibu Rosi Armelia. Mhm. Nanti nomornya saya kasihkan ke Mas Satrio. Nanti Mhm. Bapak bisa hubungi beliau, nanti bisa konsultasi dengan beliau. Oh gitu. Seharusnya seperti apa? Beliau akan menyarankan yang terbaik buat Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mas Wisnu ya. Sama-sama, Bapak. Terima kasih Om Yanto. Mas Yo, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Yo. Ya, Ini dari Jocelyn. Ini kenapa di direct Mas? Direct message. oh dia direct message ya? Ya, ini kolonusnya Pak Ferry bisa terkontrol karena terapi spesifik untuk itu atau enggak ya Pak? Ya, adalah terapi spesifiknya Mbak. Dan kebetulan ini kayaknya No, Jojo ini mahasiswa saya. gitu kan. Gue tuh malesnya tuh itu, tapi udah biarin lah. Lu saranin gitu, terbuka. Itu bisa terkontrol ya karena latihan Mbak, karena latihan fungsional. Saya kasih clue-nya adalah latihan fungsional, kita tidak terpacu pada penguatan. Kalau Anda kuatkan, maka klonusnya akan tambah Mbak Jo. Jangan dikuatkan tetapi langsung ke fungsional. Begitu Mas Yo. Ya. Ini ada yang nanya Mas. Ye. Fitiah Aulin. Dia punya adik, tulang rusuknya pada dada menonjol. Apakah akan mengakibatkan penyakit berbahaya dan lain-lain. Kebetulan ini ada kawan kita juga nih, Dr. Lala Cokro, dokter torak kalau nggak salah. Nah, ini Mas Wisnu boleh, Mas Wisnu mungkin ini dulu, nanti kita coba tanya ke Dr. Lala. Ya, mohon izin, Dr. Lala, Mas Iyo. Silakan Mas Wisnu. Ye. Dadanya menonjol. Pastinya akan mengalami gangguan, pasti akan mengalami gangguan bukan hanya pada tulangnya saja, tapi bisa mungkin parunya, mungkin bisa area diafragmanya, mungkin organ dalamnya juga. Tetapi kita harus melihat ronsennya juga sih. Kita harus melihat ronsennya. Kita nggak langsung mendiagnosis apakah ada gangguan-gangguan yang lain. Kalau dari saya pribadi, saya tidak terlalu expert pada area-area gangguan di toraknya atau di parunya, saya kurang expert di situ. Tetapi kalau dari segi bentukan tulangnya, mungkin karena ini dari paparan tulisan saya nggak bisa mengira-ngira karena persepsi kita bisa berbeda. Mungkin bukan hanya tulang pada rusuknya, mungkin bisa dari skoliosisnya. Rotasi dari tulang belakangnya menyebabkan adanya tulang dada yang menonjol, atau mungkin dari sejak kecil menonjol, itu bisa terjadi juga. Dan penyakitnya pasti akan mengalami gangguan. Dan latihannya ada, pasti ada latihannya. Tetapi kita harus melihat kondisi gambaran dari si adiknya Mbak Vitia, kemudian ronsennya juga, dan organ-organnya pasti apa yang terjadi bisa kita perkirakan di situ. Begitu Mas. Yuk. Oke. Coba saya mau nanya ke Dr. Lala ini, itu kira-kira gimana, dokter? Makasih sudah ikut di Awas. Selamat malam semuanya. Jadi kalau lihat dari deskripsinya kan nonjol ya, nonjol tulang dada itu ya bisa karena memang tadi yang dibilang sama Mas Wisnu ya, postur yang ya biasanya hubungannya sama skoliosis memang. Jadi kelihatan salah satu sisi lebih menonjol dari sisi yang lain ya, karena badannya kan miring jadinya. Tapi bisa juga dari ya tumor pada tulang rusuk ya.
Ini rusuk ya, bukan tulang dada ya. Karena kalau tulang dada ada penyakit yang lain lagi. Ya, tapi kalau rusuk biasanya kita mikir tumor, dan tumor itu bisa infeksi, bisa tumor jinak, bisa tumor ganas. Ya, dan betul yang tadi dibilang Mas Wisnu bahwa kalau kita ketemu sesuatu di dinding dada itu kita harus lihat apa ada hubungan sama yang di dalamnya enggak gitu. Karena kadang-kadang ada yang memang tumor yang tumbuh dari dalam keluar, bukan tumor dari dinding dadanya, dari rusuknya ya. Gitu. Bisa bagian dari infeksi paru misalnya, atau bisa bagian dari tumor paru ya, atau tumor-tumor yang lain. Ya. Kalau misalnya pada dewasa muda, ya saya asumsi dewasa muda ya, adiknya Mbak Fitri ini. Pada dewasa muda biasanya sih hanya pertumbuhan, terutama kalau di bagian depan ya, rusuk bagian depan. Itu kadang itu kan tulang rawan. Jadi tulang rusuk kita itu ada dua bagian, yang belakang sampai pinggir, agak depan dikit itu tulang keras ya. Kalau tulang rawan itu dari dada sampai ke pinggir, itu yang tulang rawan. Nah, biasanya kalau yang nonjol di bagian depan itu si tulang rawannya perangainya berubah jadi tulang keras ya. Jadi kalsiumnya banyak, keras, nonjol ya, gitu. Dan biasanya masalah utamanya sebetulnya sih mengganggu pernafasan tidak, cuman kadang-kadang pain ya. Dan painnya itu biasanya juga karena dengan adanya benjolan atau bentuk yang tidak simetris, itu akan menyebabkan penarikan pada otot biasanya. Ya. Sehingga itu yang bikin ototnya kontraksi terus, karena ada tonjolan ini gitu, otot-otot di sela iga di atasnya atau di bawahnya dari benjolan itu gitu. Tuh. Selain tulang bisa juga jaringan ototnya, misalnya jaringan ototnya yang ada tumor bisa juga ya. Jadi memang betul harus dilihat lebih lanjut, harus di ronsen ya. Kalau saya kadang-kadang sebelum ke CT scan saya USG juga ya. Jadi setelah ronsen oke, dilihat, biasanya dari ronsen kita bisa lihat paru-parunya nggak masalah. Kemudian USG, dari USG biasanya bisa jelas kelihatan apakah dia isinya cairan atau nanah, biasanya pada infeksi begitu ya, atau dia jaringan soft tissue atau hard tissue ya. Nah, dari situ ya operasi biasanya ya, dibuang. Jadi ke operasinya itu dibuang, sekalian biopsi. Jadi kita bisa tahu ini tumor jinak atau tumor ganas gitu. Jadi itu. Nah, terus terkait sama fisioterapinya, memang saya sangat kagum dengan fisioterapi zaman sekarang karena fungsinya betul-betul sudah sangat-sangat krusial ya. Jadi kalau dulu mungkin dianggapnya fisioterapi itu hanya penunjang, tapi kalau zaman sekarang itu sudah krusial dan dipakai oleh semua disiplin ilmu ya. Pada intinya semua pasien yang dirawat itu perlu fisioterapi. Kenapa? Karena paling tidak supaya pasien itu tidak melulu tirah baring terus ya. Memang kita minta bed rest pasiennya, tapi bed rest terus juga nggak bagus ya. Dan jangan salah, fisioterapi itu bukan hanya melulu urusan otot, tapi juga urusan respirasi juga, latihan nafas juga, latihan batuk aja ada tekniknya yang benar. Mengeluarkan dahak juga ada tekniknya, dan itu sangat kepake di bidang saya terutama ya. Dan sekarang juga fisioterapi sudah semakin luas, itu tidak hanya dilakukan setelah operasi, tapi juga sebelum operasi. Ya, jadi kalau kita pengen pasien lebih baik, dokter-dokter bedah itu disarankan untuk, terutama saya ya, karena saya operasi daerah dada, paru, jantung, jadi kita upayakan supaya pasien-pasien itu sebelum operasi dia punya kemampuan nafas yang baik, dan itu bisa dilatih dengan fisioterapi, sehingga nanti setelah operasi pasiennya sudah bisa batuk dengan baik, mengeluarkan dengan dahak dengan baik, nyerinya relatif juga minimal, dan ya itu. Dan salah satu kelebihan lainnya dengan fisioterapi adalah kita bisa mengurangi nyeri tanpa harus menaikkan dosis obat kadang-kadang gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Kalau yang soal tumor tadi, saran saya sih periksa ya. Kalau nggak dioperasi gimana? Ya kita lihat aja, kita nilai aja. Cuman kelebihannya operasi adalah kita bisa tahu nih, ini jenisnya apa, bukan hanya sekedar memperbaiki kelainan tulangnya, tapi kita bisa tahu apakah ini jinak atau ganas. Itu yang penting kan sebetulnya. Gitu. Karena kalau ganas berarti ya kita harus cari, setelah operasi kita harus upayakan hal yang lain untuk mencegah penyebaran selanjutnya. Gitu. Itu mungkin dari saya. Waduh, terima kasih nih Dr. Lala udah ikut
mengisi. Nah, jadi tadi buat yang pertanyaan tadi, mungkin sebaiknya periksa dulu lah ya. Jadi tadi benar ya Mas ya, fisioterapi itu lebih ke pengembalian fungsi ya. Iya, betul Mas, betul Mas. Dan kemampuannya. Betul. Jadi seperti kata Dokter Lala tadi, luar biasa sekali Dokter Lala, terima kasih banyak Dok. Fisioterapis itu dibagi menjadi 5 kalau sepengetahuan saya ya. Jadi pediatri anak-anak, kemudian tulang sama otot, kemudian yang ketiga adalah saraf, kemudian ada kardio dan respirasi, seperti Dokter Lala tadi, kemudian ada yang sport dan geriatri. Jadi sudah dibagi-bagi ini seperti itu, dan kemungkinan nanti mungkin 2024 atau 2023 kalau memungkinkan dan didukung oleh semua pihak, nanti kita akan membuat S2-nya fisioterapis gitu. Seperti itu, Mas. Ini sementara sambil ini mungkin kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, bisa minta semua peserta buat buka video, kita foto bersama dulu. Mungkin sekalian, mungkin Mas ada pesan gitu untuk entah terapis atau mungkin buat yang pesertanya juga. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Mas Rio. Mas Satrio, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan saya dan Mas Ferry untuk curhat pada malam hari ini. Dan kemudian para peserta, khususnya Dokter Lala, terima kasih banyak Dok. Alhamdulillah kita punya dokter seperti Dokter Lala. Ya. Dan sangat open mind sekali, saya sangat suka sekali ya dengan Dokter Lala. Dan teman-teman fisioterapis, jangan selalu pegang pasien hanya untuk uang gitu. Jadi kadang kita juga harus pakai nurani kita. Kita harus pakai nurani kita. Ketika pasien saraf itu adalah pasien yang long term, kesembuhannya long term. Nggak mungkin kita pasang bled harga mahal. Kenapa? Karena jadi tolong pakai nurani Anda. Jadi anggap mereka teman kita, keluarga kita. Dan untuk teman-teman yang lain, non visio, kita harus tetap bergerak, bersemangat, bermanfaat, bermartabat untuk kita semua. Jangan sampai menyerah oleh penyakit. Kita harus melawan semuanya. Dan yang penting adalah kesehatan pikiran. Kadang penyakit itu dari pikiran. Itu yang sering membuat masalah buat diri kita. Oke, begitu aja Mas. Ya. Mas. Coba sekarang halaman 1, siap. 1, 2, 3. Satu lagi, halaman 1 lagi, yang kedua. Siap. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah ikut hadir. Dokter Lala, sebuah kehormatan buat Mawas juga datang nih, ada menghadiri nih. Sama Mas Wisnu waktunya untuk paparin ya terapi. Teman kami ini juga nih, Ferry Kana, terima kasih sudah hadir juga dan cerita. Mungkin saya cuma kasih kesimpulan satu, buat terapi itu memang diperlukan terutama untuk pengembalian fungsi, kemampuan ya, terutama yang entah celaka, entah sakit, bisa kembali berkegiatan dengan, ya mungkin kalau tidak full, paling tidak bisa berkegiatan kembali dengan baik. Terima kasih semua, selamat malam, sehat semua. Selamat malam.